Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena belas kasihan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari meminta pertolongan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kesempatan demi kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mau belajar, tolonglah kami supaya kami mengerti yang benar, dan tolonglah kami juga untuk dapat melakukan apa yang benar itu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua berkata, "Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Pasal ini adalah pasal yang sangat unik karena dalam pasal ini diberikan perbandingan secara khusus. Ayat 1 sampai ayat ke-9 diberikan perbandingan antara pikiran Allah dengan pikiran manusia, atau pikiran manusia yang tidak diserahkan kepada Allah dengan pikiran manusia yang telah diserahkan kepada Allah. Sehingga kita akan melihat dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, memulai pasal ini dengan berkata bahwa kita semua manusia pasti punya rencana, tetapi rencana kita itu yang terjadi adalah harus seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita merancang begitu banyak hal untuk masa depan, tetapi jikalau Tuhan tidak mau, pasti itu tidak akan terlaksana. Maka satu pasal ini banyak berbicara mengenai perencanaan, secara khusus ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Karena manusia suka berencana, tetapi yang salah ialah terkadang rencana manusia itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Maka ayat yang kedua ini sesungguhnya mengatakan kepada kita bahwa ternyata semua rencana yang kita miliki, semua hal yang telah kita impikan itu tidak akan pernah terjadi jikalau Tuhan tidak ingin. Maka tentu ada kehendak yang salah dari manusia, ada juga kehendak yang benar. Maka kehendak yang salah ini seringkali tidak dipahami oleh orang itu sendiri, karena dikatakan jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Ini menandakan bahwa setiap kita pernah berada di dalam rencana yang salah, kehendak yang salah. Maka kita tidak boleh gerasa gerusu atau secara terburu-buru mengerjakan apa yang kita anggap benar, karena belum tentu yang kita rencanakan itu adalah sebuah kebenaran. Jikalau kita bertanya pendapat orang lain, mungkin pendapatnya itu masuk akal, tetapi belum tentu juga yang masuk akal adalah sesuatu yang benar. Maka kita benar-benar harus datang kepada Tuhan untuk menyerahkan dan bergumul dan bertanya, apakah sebenarnya rencana kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ketika kita sering membaca firman Tuhan, atau jikalau firman Tuhan adalah menjadi kebiasaan kita, maka kita akan menemukan prinsip-prinsip terhadap apapun yang kita sedang gumulkan, yang sedang kita rencanakan. Jikalau kita merencanakan studi, maka tentu firman Tuhan akan memberikan kita jawaban, apakah sesungguhnya kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan atau tidak. Jikalau kita ingin menikah, maka firman Tuhan juga banyak berbicara mengenai itu. Jikalau kita mendidik anak, maka kita pun membaca firman Tuhan dan Tuhan menjelaskan di sana. Maka jikalau Tuhanlah yang menguji hati, maka dari mana kita tahu kita sedang diuji atau tidak? Maka caranya ialah membaca firman Tuhan, melihat apakah yang ada dalam pikiran, apakah yang dalam rencana kita sesuai dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Dan tentunya jangan lupa untuk meminta Tuhan menyingkapkan atau memberitahu kepada kita apakah kehendak kita atau rencana kita ini benar atau tidak. Karena setiap orang pasti akan merasa rencananya adalah rencana yang paling baik. Ini firman Tuhan mengatakan, setiap orang merasa apa yang direncanakan atau jalannya adalah sesuatu yang bersih, tetapi Tuhan yang menguji hati. Kata menguji ini dalam terjemahan yang lain bisa diterjemahkan dengan kata menimbang. Jadi Tuhanlah yang menimbang apakah rencana kita atau jalan kita ini adalah jalan yang serong atau jalan yang benar. Sehingga
Jikalau hanya Tuhan yang menguji, jikalau hanya Tuhan yang menimbang, maka kita harus datang kepada pribadi yang mampu menimbang itu. Sehingga jikalau jalan kita buruk, salah, maka kita tidak harus menjalani itu. Maka sesungguhnya pengamsal penulis kitab ini ingin mengatakan kepada kita bahwa semua kehendak kita, keinginan kita harus kita bawa kepada firman Tuhan, dan kita harus serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memutuskan apakah kehendak itu benar atau tidak. Dan Amsal ayat yang ketiga, pasal ke-16 ini menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai saat ini dengan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jikalau kita punya rencana, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menimbang dan mengatakan kepada kita apakah itu benar atau tidak. Dan ketika kita menyerahkannya, maka Tuhan akan melaksanakan itu. Maka Tuhan akan mengabulkan rencana itu. Kiranya kita semakin dekat kepada Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berhati-hati dalam bertindak. Karena jalan kita sering bersih menurut kita, ternyata sesungguhnya kotor di mata Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, kami telah mendengarkannya. Ampunilah kami jikalau selama ini kami banyak hidup di dalam kejahatan, dan tolonglah kami untuk keluar dari kejahatan itu. Dan bantulah kami untuk menyusun rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyerahkannya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.